kebajikan. Salam juang, salam hormat buat teman-teman semua dari kalangan teman-teman satu profesi dengan saya, teman-teman dari aktivis masyarakat Kabupaten Karawang. Di sini saya mau mengklarifikasi kejadian kemarin kenapa saya sampai ada di Novotel dan terjadi ada uang 100 juta tawaran ya. Jadi awalnya itu ketika salah satu teman saya yang sudah saya anggap abang-abangan di dalam satu profesi, saya katakan dalam satu profesi menemui saya ketika saat itu saya mau berangkat ke Polres menyerahkan barang bukti pakaian yang terjadi saat itu. Ketika itu dia menawari untuk mengantarkan saya karena saya tidak merasa ada rasa kecurigaan, jadi saya ikut dengan dia. Cuman dari tempat yang sudah saya katakan aman, sangat aman dari gangguan pihak-pihak yang saya laporkan, di situ tidak tahu kenapa dia membelokkan arah, tidak jadi ke arah Polres Karawang. Yang tadinya saya ingin meminta untuk mengantarkan saya ke Polres Karawang. Dan di situ saya dibawa ke kantor pemasaran di daerah Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Dan di situ saya sempat mengabari atasan saya, Pak Peri, bahwa saya ada berada di kantor pemasaran itu. Dan saya di situ pun ingin minta dijemput. Dan di situ pun ada tawaran by phone dengan salah seorang utusan dari penguasa. Katanya Pak Junot sempat video callan sama petinggi Karawang. Masih jauh, bentar. Nah, di situ ketika itu ada tawaran uang bahasa 50 juta dari penguasa tersebut, uang pribadi. Dan di situ tetap saya menolak, saya minta pendampingan dari saudara saya, keluarga, ataupun pengacara, atau bahkan atasan saya, Pak Peri. Nah, dari situ ketika saya meminta dijemput ke Pak Peri menanyakan keutusan penguasa, dan di situ saya digeser lagi. Saya dibawa ke muter-muter di kawasan Galumas, Perumnas. Kemudian saya ditanya mau kemana. Udah ikut kita ke Novotel. Dan ketika di Novotel itu saya diberikan check-in 2 hari di lantai 9, kamar 915. Dan pada saat saya check-in bersama abang-abangan saya tersebut, di situ kita masih video call dengan utusan penguasa. Gak lama, selang 1 jam, selang 1 jam setengah, saya didatangi oleh utusan dari penguasa tersebut menanyakan, Junot berkenan nggak? Saya tetap, saya minta pendampingan dan saya minta mohon kalau pengen musyawarah ya kita sebagai umat muslim, ayo kita tabayun. Cuman tetap saya tidak mau mengkhianati perjuangan teman-teman saya, dan kedepannya juga saya nggak mau terkena sanksi sosial terhadap saya kalau misalkan kasus ini selesai begitu aja. Nah, di situ pun dengan iming-imingi, kemudian ada bahasa ya diadu domba antara saya dengan teman-teman seperti apa, ada ya mungkin di situ saya ada krisis kepercayaan, makanya saya mengklaster teman-teman saya dulu. Dan di situ dipaksa dari 50 naik ke 75. Ada bahasa, Pak kalau saya terima, saya tanya, kalau misalkan saya terima, ini saya harus gimana? Bertanggung jawab saya terhadap teman-teman saya, terhadap masyarakat Karawang, terhadap teman-teman aktivis, teman-teman satu profesi di wartawan ini. Udah tenang, Junot geser dari Karawang 1-2 minggu. Selama 1-2 minggu Junot geser, mau ke Semarang, mau ke Jogja silakan. Tidak lama dari itu ada komunikasi melalui video call dengan sang penguasa. Siapa sang penguasa itu? Sebut aja. Inisial aja namanya. Tujuannya apa? Tujuannya mendamaikan. Penguasa itu siapa? Penguasa itu ya K1. Bisa disebutkan Ibu Selika Nurhadiana? Ya. Karena saya mengetahui betul pakaian yang saya lihat di dalam video call tersebut. Ketika di dalam video call, beliau memohon kepada saya sambil menangis bahwa apa yang telah terjadi terhadap saya dengan orangnya dia, pejabatnya dia, ini banyak ditumpangi oleh
ditunggangi oleh politik. Di situ saya menyadari betul, iya, tapi terlepas dari itu mohon maaf, perlakuan dari pejabat itu sudah menyakiti saya, menyakiti orang tua saya, menyakiti teman-teman saya. Dan di situ saya masih tetap tidak terima, saya ingin tetap on the track. Saya katakan seperti itu. Di situ beliau pun sempat menangis di dalam panggilan video call tersebut. Menangis meminta kepada saya, meminta maaf, Sampura, Kang Junot, kamu juga yang sering mengkritisi saya. Kamu juga ini, aku minta maaf yang sebesar-besarnya sama kamu, sama keluarga kamu, ibu kamu, nenek kamu. Artinya di situ penguasa tersebut sudah tahu keluarga saya siapa saja. Nah di situ saya ditanya, gimana Bang Ferry kalau saya harus damai? Biar itu urusan aku. Gimana dengan lawyer saya? Biar itu urusan aku. Enggak, kata penguasa tersebut. Penguasa yang bilang begitu? Iya. Besok saya, kata saya, dengan catatan saya ingin dipertemukan dengan korban lain, karena di sini yang menjadi korban bukan saya. Dan sesuai dengan rule awal, saya kalau harus didamaikan, saya ingin di ruang publik. Tidak ada istilah seperti itu. Hadirkan para pelaku di hadapan para penguasa, undang teman-teman semua, minta maaf di hadapan publik. Keinginan saya dari awal. 3 kali saya dicoba oleh mereka, mulai dari pertemuan di Cikampek, setelah prarekord sampai terjadi di Novotel. Dan di situ pun saya ditanya, Kang Junot, kalau misalkan Kang Junot mau damai, Kang Junot mau kemana? Kamu ke Semarang ya 1-2 minggu, kalau enggak ke Jogja. Kalau teman-teman kamu nanya, bilang aja kamu sudah happy, kamu sudah senang. Masa iya saya senang-senang di atas penderitaan teman-teman saya yang sudah berjuang. Yang kedua, di situ saya bilang, kalaupun saya harus keluar kota, punten, saya nggak mau di Pulau Jawa. Saya mau ke Bali. Saya bilang gitu. Ke Bali ada siapa? Saya bilang ada keluarga karena sesuai dengan nama saya Gusti. Saya bilang seperti itu. Oke, tiket penginapan kami tanggung. Kata siapa, Kak? Penguasa. Kak satu itu? Ya. Saya pastikan itu yang ngomong. Dan ketika di situ juga saya diminta untuk menandatangani, dan itu bahasanya itu dari aku pribadi, bukan dari AA. Aku pribadi bukan dari AA. Sebagai terlapor. Dan di situ saya ikuti alur pihak mereka. Ayo saya tanda tangani dengan catatan saya tidak menandatangani dengan tanda tangan yang asli. Saya pakai tanda tangan Arab aja. Dan di situ saya diminta untuk men-tag video bahwa saya di dalam bawah kesadaran yang penuh. Kesadaran bagaimana? Saya di dalam bawah tekanan, Pak. Seperti itu, Pak. Tidak ada pihak dari saya, tidak ada yang menyaksikan. Udah gitu di dalam surat perdamaiannya disebutkan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Masa udah bonyok, udah dikasih air kencing kesalahpahaman, Pak? Gak minum tuh Kang air kencingnya? Sempet, karena dipaksa. Dan di situ saya di video beberapa kali oleh utusan penguasa tersebut. Boleh sebutkan? Boleh. Dewan penguasa, Dewan Partai Penguasa. Namanya inisial DIS. Cukup inisial aja ya. Udah. Dan saya pun abang-abangan itu gak nyangka kalau ini bakalan seperti itu. Dan di situ pun saya terus di tag berulang-ulang video tersebut bahwa saya sudah damai dan segala macam. Saya tanya lagi, bagaimana dengan kuasa hukum saya, lawyer saya? Di sini lokasinya di rumah saya, tapi perdamaiannya tanda tangannya di Novotel. Di situ saja sudah tidak masuk akal. Dikatakan damai itu hoax berarti Kang? Jelas hoax. Karena saya jelas di bawah tekanan, tidak ada yang menyaksikan dari pihak saya. Tidak ada kuasa hukum saya, tidak ada keluarga saya, tidak ada keluarga korban kedua. Di situ. Nah, kemudian ketika saya sudah menandatangani dan sudah membuat video tersebut, datang orang mengetuk pintu kamar saya. Bel. Jam berapa? Jam sekitar 7 jam 8 malam.
malam Jumat hari Kamis. Tanggal 22 September 2022. Di situ orang ketuk-ketuk membawa sebuah dus kue cap betok, dan ketika dibuka, Kang, ini buat Kang Junot dari Teteh. Oh, disebutkan dari tetehnya. Ya, ini uang pribadinya Teteh, bukan dari aku. Pribadi nggak motong sama sekali ya Kang Junot. Tetehnya teteh siapa? Potong itu. Ya penguasa. Dan di situ pun ketika dihitung, mau dihitung nggak Kang? Saya nggak, iya, saya nggak berani ngitung, saya nggak berani megang, dan di situ saya kan foto dulu. Ya saya ngikutin, dipoto sama dia, kemudian dibukalah di kasur, dan saya juga ada foto uang itu. Jadi pas saya dibuka, dia yang ngitung juga, dan ada bahasa, Kang ini murni nggak saya potong sama sekali. Pas dihitung sama dia, jumlahnya 100 juta. Itu DI itu. Iya. BI yang ngasihin uang BI. Iya. Dis. Terus toleransinya antara penguasa dengan korban dengan pelaku ini apa? Nah, dia meminta untuk perdamaian. Sebagai mediator gitu. Iya. Liga 1 itu sebagai mediator untuk memfasilitasi perdamaian. Ini foto saya. Saya bisa rajampin dengan ini, dengan uang ini, karena ini bukti bahwa saya diiming-iming uang. Sedangkan keinginan saya bukan uang. Permohonan maaf di ruang publik. Keinginan saya, kalau mau benar-benar mau berdamai, ya di ruang publik ada pressure kepada psikolog keluarga saya. Proses hukum jalan. Ya nanti dengan proses yang ada. Iya, setuju. Karena mau bagaimanapun untuk hari ini